Ya, mungkin dua hal ya terkait dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dengan media sosial. Kita harus mau nggak mau ya kita ikutin lah. Tapi kalau kita bicara tentang diplomasi dakwah, ya kita tidak hanya bisa mengandalkan media sosial. Sekali lagi media sosial ya media, sebagaimana fungsinya. Ya, kadang ada hal-hal yang tidak tersampaikan hanya lewat media dan umum, ya kan? Jadi kalau hal-hal yang sifatnya urgen dan harus ketemu, ya ketemu. Biarkan media yang mempublikasikannya, gitu ya. Jadi nggak perlu kita rame-rame di medsos, kemudian nggak ada aksi, gitu ya. Ternyata programnya juga nggak jalan, gitu ya. Mending kita ya mengkolaborasikan cara lama dan cara baru. Cara lamanya apa? Ketemu orang-orang. Ya, misalnya kita ingin mengadakan event gitu ya, mengundang ustadz nasional gitu ya, dan mengundang mungkin 1000 anak yatim gitu kan, untuk dibahagiakan dalam satu hari. Kenapa dibahagiakan? Kita sering kadang memandang sebelah mata. Makanya saya kurang sepakat dengan santunan. Ya, karena anak yatim piatu itu harus dibahagiakan. Kenapa? Mereka punya kesempatan dan harapan yang sama. Sebagaimana Nabi SAW kita yatim juga. Gitu ya. Kadang orang, ya ini mohon maaf nih, keluar sedikit. Ya, kadang orang hanya mengundang mereka, difoto, dikasih bingkisan, habis itu pulang, nggak pernah diajak ngobrol. Kan miris ya. Padahal mereka bisa diedukasi untuk bisa lebih mandiri dan independen lebih baik. Bahkan mereka juga bisa jadi amunisi kita, ya, menjadi sumber daya kita. Gitu. Maka harus dibahagiakan. Nah kemudian kita nggak usah kemudian keluar gitu ya kebanyakan, tapi nggak pernah aksi, nggak ada rencananya. Ya, bertemu aja, bertemu, mendilkan sesuatu gitu ya. Kemudian jadi, tahu-tahu hari H udah jadi gitu. Ya, jadi jadikan media sosial sebagai media publikasi, bukan media strategi, hal-hal strategis kemudian dikeluarkan juga. Karena kalau itu tidak terjadi, khawatir malah jadi bumerang untuk kita. Orang jadi menyerang kita. Atau orang udah tahu duluan strategi kita. Gitu. Nah, ini perlu pandai ya, terutama komunitas-komunitas gitu ya. Tapi perlu masif juga publikasi itu. Kalau sudah ada acaranya dan sukses gitu, perlu dipublikasikan. Gitu. Maka kita harus profesional dan proporsional dalam bermedia sosial. Gitu ya. Ada kadarnya, ada standarnya. Gitu. Tidak semuanya harus media sosial. Lalu kita melupakan yang hal-hal yang strategis yang harus dibahas dalam pertemuan misalnya. Nah, yang kedua ya dalam hal diplomasi tadi ya. Nah, saya agak lupa nih. Jadi kebanyakan ngomong. Ya pada intinya ya balik lagi ya tadi manfaatkan atau gunakan media sosial sebagaimana fungsinya. Itu pada intinya seperti itu. Ya sehingga kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang di luar fokus kita. Nah, media sosial juga membuat distraction. Kadang kita terpengaruh, ya akhirnya fokus utamanya nggak terjalankan. Misalnya nih hari ini kita punya target gitu ya. Punya target nih dalam sehari, jadwalnya udah ada. Ya, tapi ternyata media sosial gitu mendistrak kita untuk tidak melakukan apa-apa. Buka ini, buka itu, pindah ke sini, pindah ke situ, gitu ya. Nah, sehingga target utama kita ya atau kita terlalu fokus juga dengan omongan orang di media sosial yang dia akunnya akun bodong gitu lah. Ya. Bilangnya nasihat tapi kok nyakitin. Itu bukan nasihat namanya. Nasihat itu bikin sehat.
Kalau nyakitin, nah sakit, bikin sakit ya. Jadi kadangkala kalau kita melihat orang yang ya tadi ya proporsional, tahu batasnya. Jadi kita nggak fokus dengan anggapan orang terhadap acara kita yang ada di media sosial. Kita cukup tahu dari mereka-mereka yang memang kita minta pendapatnya atau yang ada kita ketemu gitu kan. Atau mereka japri langsung, jangan anonim gitu. Ya, karena terlalu banyak kita melihat komentar-komentar negatif. Ya, apalagi mereka yang benci dengan Islam. Nah, sekarang ini lagi rame tentang mental health. Itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan sesungguhnya masalah-masalah yang ada di manusia itu ya utamanya adalah mental health-nya. Ya, karena apapun bisa jadi masalah kalau mentalnya bermasalah. Betul ya? Ya, orang kalau udah stres ya apapun bisa jadi masalah gitu. Ya, perkara perkara nyari kacamata, padahal kacamata di kepala aja marah dia. Marahnya sama orang lagi gitu. Nah, ini penting ya untuk kita pintar dalam bermedia sosial. Ya, khususnya dalam berdakwah. Ya, misalnya kalau kita berkaca juga dari Ustadz Abdul Somad gitu ya. Ustadz Abdul Somad itu pernah bilang kalau saya dibungkam untuk tidak berbicara di hadapan jamaah, maka saya akan menggunakan sosial media saya untuk menyampaikan yang subhat, untuk menyampaikan hal-hal yang menyerang Islam. Ya, jadi media sosial juga bisa menjadi alat power kita gitu ya. Tapi sekali lagi bukan hal-hal yang strategis. Ya, ini harus kita jaga. Ada security. Oh, dulu Nabi juga punya intelijensi, itu ada intel atau sekuritas itu ada. Contohnya di zaman ketika Darul Arkom menjadi pusat tempat berkumpulnya umat Islam belajar dan rapat, ya itu keamanan sangat dijaga dan orang-orang itu meremehkan. Ya, kalau orang-orang kenapa Arkom bin Abil Arkom itu disamarkan namanya kan? Ya, banyak yang belum tahu kalau dia udah masuk Islam. Usianya 16 tahun, tapi sudah menginfakkan rumahnya untuk dijadikan tempat kumpul. Dulu mungkin kita juga pernah ada di zaman kalau mau kajian, kalau mau ngaji itu harus masuk ke rumah, sendalnya dibawa ke dalam. Ada? Kalau kita nggak ada, kita lahir 90-an something ya, mungkin ada yang 80 Kak. Itu ngerasain gitu. Mungkin bapak-bapak kita ngerasain. Ya, jadi kalau ngaji nggak bisa di masjid terang-terangan. Di rumah sendalnya masukin ke dalam. Gitu. Ya, untuk tidak ketahuan. Itu sekuritas gitu ya. Keamanan itu penting. Apalagi dalam bermedia sosial. Kan banyak juga sekarang chat-chat yang keluar tiba-tiba. Kita harus hati-hati. Gitu ya. Tapi bukan berarti berhenti ya untuk menyebarkan syiar dakwah ini. Insya Allah banyak yang akan membersamai kita karena yang mencintai kita tidak butuh alasan, yang membenci kita ya terkadang sulit untuk dijelaskan. Ya tetap harus kita jelaskan, tapi jangan patah hati kalau mereka tidak menerimanya bahkan mencemooh kita. Jadi sabar itu menjadi mantra kita hari ini ya. Man sabaro zofiro. Ungkapan bahasa Arab mengatakan siapa yang sabar beruntung. Tapi beruntungnya memang tidak instan. Kadang kita baru dapat satu ujian, terus kita bilang aku udah sabar ya Allah. Padahal Allah mau ngasih keberuntungannya di ujian yang kedua. Ya, sabar lagi sampai kemudian Allah kasih. Ya, padahal kalau kita mau sabar, Allah kasih. Tapi kita nggak mau sabar ya nggak jadi Allah kasih. Allah pending lagi tuh. Contohnya misalnya, ya Allah, 2 tahun ini aku udah sabar nih ngadepin pandemi gitu kan. Udahlah tahun depan, tahun ketiga kita free pandemi. Ya, karena nggak sabar, akhirnya nggak ikhlas. Karena nggak ikhlas, ya, yang harusnya Allah kasih jawabannya saat itu, bentar lagi gitu ya, ternyata ada ujian lain.
Gitu. Makanya man sabara zafiro ini jangan dilihat dengan satu ujian, tapi ujiannya itu bisa bertubi-tubi, yang penting kita sabar. Dan sabar ini bukan kayak menunggu di halte bis ya. Ya, kita udah tahu jadwalnya, terus kita cuma nunggu nanti datang bisnya. Sabar itu action. Ya. Jadi kalau ada yang bilang aku sabar kok habis kehilangan dompet, tapi dia nggak mau usaha tuh, nggak mau usaha laporin ke polisi, itu bukan sabar. Ya, itu mah ridho gitu ya. Sabar itu ya udah, gimana caranya itu bisa kembali. Ya. Nanti Allah akan berikan, ternyata bukan dikasih dompet gitu ya, tapi dikasih PT. Dibalikinnya bukan dompet, tapi dibalikinnya PT langsung gitu kan. Oh, Masya Allah, ternyata ini loh dibalik ujian itu ini. Karena kan kita nggak bisa menduga ya. Nah ini juga dibalik kesabarannya Nabi SAW ya, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah adalah ditunjukkannya Madinah untuk menjadi negeri pertama umat Islam bisa berdakwah dengan aman. Gitu ya. Itu. Ya. Apakah ujiannya cuma satu? Kan 13 tahun ujiannya. Tapi Nabi baru merasakan beruntungnya adalah ketika sudah hijrah ke Madinah. Ya Nabi aja 13 tahun. Ya kita juga baru setahun 2 tahun mah jangan nyerah. CV-nya ditolak sama perusahaan. Bukan sama akhwat ya. Proposalnya ditolak gitu ya. Baru 1-2 jangan nyerah, sabar gitu kan. Tapi nyari gitu, sabarnya bukan nunggu. Jangan pede gitu kan, ganteng kan relatif gitu. Ya, insyaallah itu ya. Semoga mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.